Oh, boten usah disauti. Nggih. Nggih. Soalnya pernah wonten hadis niku ana sahabat itu dalam keadaan qadil hajat, wonten Kanjeng Nabi liwat sahabat niki salam kan Kanjeng Nabi tapi enggak dijawab kali Kanjeng Nabi. Dijano langsung. Nggih, tenan niku wau. Oleh setan itu wujud istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yajtanibu lan ngedono wujuban kelawan wajib sapa qadil hajati wong kang nekani hajat, seorang yang buang hajat hendaknya menjauhi apa yang dijauhi istiqbalal kiblati ing madhep kiblat al-ana ing dalam saiki, yakni kiblat yang sekarang waya utawi kiblat al-an iku al-ka'batu Ka'bah, yakni Ka'bah wastiqbaroha lan mungkuri kiblat fissokhrai larangan wau atau wajibnya kita ketika buang hajat tidak boleh atau dilarang menghadap kiblat maupun mungkuri kiblat, membelakangi kiblat. Itu semuanya larangannya ketika kita itu qadil hajat, buang hajatnya di sokhro, artinya di lapangan atau di tempat terbuka. Artinya juga di tempat-tempat yang tidak memang diperuntukkan untuk qadil hajat. Itu wajib menghindari menghadap kiblat ataupun mungkuri kiblat. Jadi pipis menghadap kiblat ataupun pipis dalam keadaan mungkuri kiblat. Pipis tapi mungkuri kiblat niki nggih mboten ansal. Begitu juga napa buang besar, air besar. Menghadap kiblat ngeten sewu pokoke dideketen kiblat. Ngeten nggih mboten ansal. Begitu juga sebaliknya menghadap ngeten. Niki juga enggak boleh. Jadi larangan keduanya ini wajib dihindari ketika kita buang hajatnya tidak di tempat yang memang khusus diperuntukkan untuk qadil hajat, buang hajat. Itu kalau memang syaratnya kita wajib menghindarinya itu illam yakun lamun ora ono iku bainahu ing dalem antarane qadil hajat wa bainal kiblati lan ing dalam antarane kiblat apa satir penghalang. Syaratnya pertama adalah kalau memang di situ tidak ada satir atau penghalang. Jadi los-losan ngoten niku. Bukaan ngoten niku. Bukaan rakit kiblat. Ini enggak boleh, enggak ada satirnya, enggak ada penghalangnya. Satir itu bisa berupa apa saja, bisa, itu masalah khilafiyah. Ada yang harus tertutup dengan kain atau bisa dengan kendaraan, kuda dan lain sebagainya. Yang penting arah kiblatnya itu tertutup. Itu syarat pertama, ada satir. Aukana, nggih. Aukana utawa ora, aukana utawa ono, apa satir niku wau, aukana utawa tinemu nggih. Oh ngeten. Aukana utawa ono, apa satir
iku bainahu wa bainal kiblat. Ngoten. Iku bainahu wa bainal kiblat. Berarti khobarnya niku ataf illam yakun niku. Au kana utawa ana apa satir iku bainahu wa bainal kiblat. Walam yablugh lan ana tumeka apa satir sulusai dirain ing rong pertelone dira sak dira rong pertelone sak dira. Au balaghuna utawa tumeka apa satir ing sulusai dirain tapi wabah udah adoh apa satir anhu saking qadil hajat niku wae. Aksara adohe ing luwih akeh min talasi adruin tinimbang saking telu pira-pira dira bidira il adami kelawan dirae wong Adam, anak Adam. Kama kala kaya oleh dawuh sapa kadung setengahe para ulama. Dan tidak bolehnya kita itu buang hajat di area yang tidak diperuntukkan untuk buang hajat, di area lapangan atau orok-orok dan sembarangan. Dan itu kalau memang syaratnya pertama terus dua per tiga dirok, jadi nggak sampai satu dirok. Dan satu dirok itu 48 lah. Sak kira lah 8 cm ya. Nah itu syarat kedua. Nanti enggak ya. Itu kalau memang buang hajatnya itu posisinya duduk dia. Lain lagi buang hajatnya kalau posisinya dia itu berdiri. Otomatis berdiri ya harus setinggi pusar ini penghalangnya kalau berdiri. Itu posisi buang hajat duduk. Dan satirin dek 48 cm. Yang nutupi cuma nutupi kemaluan itu niku wae. Wonten sing gawe satir niku satir sing pisah, wonten klambine tok. Yang biyen yang Arab kan gamisan ngeten niku. Dadi gamise ditencing dirotokno mendisor ngeten. Nanti ketutupan. Lah boten nggih wonten sing ngatakan wis cukup diterpengi kalih tangan ngeten niki. Niki wis cukup jarine ngoten. Wonten sing ngatakan gitu. Nggih. Nah, itu ada satir tingginya 2/3 dirok atau 1 dirok lah. Yang ketiga syaratnya tidak jauh dari 3 dirok. Jadi satir yang menutupi kemaluannya si orang yang buang hajat itu tadi, yang tingginya 2/3 dirok. Jadi jauhnya itu nggak boleh lebih dari 3 dirok. 3 dirok berarti 1 diroknya 48 cm dikali 3 150 cm, 1,5 meter. Nggak boleh jauh dari itu. Maksimal 150 cm. Nah, niku jaraknya. Nah, kalau jauh berarti itu enggak dihitung penghalang lagi. Jadi ada yang dinamakan penghalang itu nggih jaraknya samonten niku. Satir. Nah, niku syarat. Kalau enggak sesuai syarat maka ya enggak boleh hukumnya. Menghadap kiblat. Haram hukumnya. Kalau di dalam kitab ini ada yang mengatakan ya cuman makruh, ada yang gitu. Kalau nggak ada penghalang. Kama qala ba'dhum kaya oleh dawuh saka ba'dhum setengah ulama. Nah niki menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan kayak begini itu hukumnya haram kalau nggak ada satirnya. Ada satirnya tapi nggak mencapai 2/3, ada satirnya 2/3 tapi jauh dari 3 dirok. Nah ini nggak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan haram posisinya kalau begitu. Ada sebagian lagi yang mengatakan cuma makruh. Wal bunyanu utawi bangunan nih. Fi hadza
ing dalam ikilah wujubul ijtinab iku kasohroi kaya dene oro-oro atau lapangan bisyartil madhkuri kelawan syarat yang den tutur illal bina'a kejaba bangunan al-mu'idda kang den cawisaken yang diperuntukkan biqadha'il hajati kelawan nekani hajat buang hajat falahum mata yang mongko ora haram iku maujud fihi ing dalem bina al-mu'id lil qadha'il hajat niku mutlakon hale mutlak niku. Jadi sebuah bangunan itu ya hukumnya seperti lapangan. Kalau memang bangunan tersebut itu tidak diperuntukkan untuk qadhil hajat. Jadi bangunan yang wis luas lah, ada bangunan los ngoten tapi mboten WC ini. Mboten WC ini. Nah, kebelet apa buang hajat langsung ae wis kate satir. Nah, ini enggak boleh. Jadi hukumnya itu seperti hanya lapangan itu tadi, tempat yang bebas nih. Lain lagi illal bina al mu'id li qadha'il hajat. Nah, kecuali bangunan yang memang diperuntukkan untuk membuang hajat, maka tidak disyaratkan seperti apa namanya syarat yang di atas, sebagaimana qadhil hajat di lapangan atau di tempat yang luas atau di bangunan yang tidak diperuntukkan untuk qadhil hajat. Maka tidak ada keharaman ketika menghadap kiblat ataupun mengungkuri kiblat kalau memang di WC yang diperuntukkan untuk qadhil hajat. Nggak perlu syarat kayak gitu. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar itu alangkah baiknya itu kalau memang nggak masyarakat tempatnya, kalau membuat WC itu kalau nggak masih longgar lah, itu lebih baik jangan dihadapkan kiblat atau mengungguli kiblat, diserongkan sedikit. Kalau memang memungkinkan tempatnya bisa diatur. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak makruh. Cuman kali Imam Ibnu Hajar dikatakan hilaful afdol, nulayani keutamaan, nulayani sing luwih utama iku wae. Sing luwih apik ya jangan menghadap kiblat atau mengguri kiblat. Wa kharaja lan kejaba bikaulina kelawan ucapan kita, bikaulina kelawan ucapan ingsun al-ana ing dalem saiki. Maksudnya kiblat sing saiki wau, sing di depan tadi, mengecualikan dengan ucapan saya tadi al-an, yang sekarang, maksudnya sekarang kiblat yang sekarang itu adalah Ka'bah. Dikecualikan apa? Opo ma perkara kana kang ono. Opo ma iku kiblatan kiblat awalan ing dalam kawitane ka Baitul Muqaddasi kaya dene Baitul Muqaddas. Fastikbalu mongko utahe madhep ing Baitul Muqaddas, wastikbaru lan mungkuri Baitul Muqaddas iku makruh. Cuman makruh. Jadi mengecualikan dari kiblat yang sekarang yakni Ka'bah adalah kiblat yang dulu yakni kiblat ke Baitul Maqdis niku nggak apa-apa yang menghadap situ. Cuman di sini sama muallif kitab Abu Qasim Al-Ghazini dikatakan cuman makruh hukumnya, nggak sampai haram sebagaimana mengungkuri kiblat atau menghadap kiblat yang di Ka'bah itu. Waya jetanibu niki. Waya jetanibu lan ngedohono. Iki adalah adab-adabe wong sing buang hajat niki. Waya jetanibu lan ngedohono nadban kelawan sunnah. Sapa qadhil hajati wong kang buang hajat, makane hajat al-qaula ing ngoyo wal ghaidhan tilmai ing dalam banyu arroki dikang meneng apa ma. Jadi sebaiknya orang yang buang hajat itu
jangan buang hajat atau pipis di air yang tenang, air yang gak mengalir, ngoten to. Nanti nggak boleh. Ini sunnah hukumnya. Di dalam kitab ini sunnah. Cuman kalau di dalam kitab yang lain bisa sampai haram. Kalau memang airnya itu sedikit, ngoten. Jadi ada pak sakpar ini air kan kurang dari 2 pola. Jadi air itu kan wonten 2 pola, ada sedikit, ada banyak. Nah, kalau sedikit kurang dari 2 pola. Nah, kalau kita kencing di air yang kurang dari 2 pola, ini bisa najis. Berubah atau tidak berubah dihukumi najis. Karena dihukumi najis, maka Imam Nawawi mengatakan atau imam-imam yang lainnya mengatakan haram. Tapi kitab ini cuman makruh, ulama ini cuman makruh. Tapi sing muktamad niku haram kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak bukan masalah, kecuali kalau memang merubah, misalkan air sakolam diwiwi langsung berubah, pesing, maka najis kan, berubah. Ya otomatis hukumnya bukan lagi makruh. Kalau yang airnya banyak niku makruh hukumnya. Cuman kalau menjadi najis, ya ini jadi haram juga, karena nggak bisa dipakai kan. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum fil ma'ir raqid summa yaghtasilu fi. Janganlah kalian itu kencing, salah satu dari kencing di air yang tenang, karena suatu saat nanti kalian akan mandi di dalam air tersebut. Ini kok hadisnya. Wa amal jari. Terus iki air air sing tenang, gak ngalir. Air sing ngalir piye hukume? Wa amal jari anapun utawi banyu kang ngalir iku fayukrahu mongko den makruhaken apa jari fil qalili ing dalem banyu kang kidik minhu saking jari dunal kasiri duduk banyu kang akeh ngalir sing akeh. Lakinil ula, tetapi ini kang luwih utama iku ijtinabu ngedowi ing qalil iku wau aljari, bau qalil aljari. Wa bahasalan bahas sapa An-Nawawi, Imam Nawawi Syekh Syarafuddin An-Nawawi niku tahrimahu ing ngaramaken qalil aljari niku wau. Tahrimahu ing ngaramaken baul wal ghaid awil ghaid. Fil qalili ing dalem banyu kang kedhik jarian padha uga mili kana ana apa qalil aurakidan utawa ora mili. Jadi menurut musannaf niki Syekh Abi Qasim Al-Ghazi, hukumnya buang hajat kencing dan juga ngene di air yang mengalir. Kalau memang airnya itu sedikit, maka hukumnya makruh. Kalau banyak enggak masalah. Apa maneh sampai mustaghfar niku wau. Wakah wis mboten pengaruh uyune. Ya dhewe niku mboten pengaruh. Mboten sampai najis mboten pengaruh. Tapi lek di air yang sedikit ngalir, ada sungai lah bersih, tapi ngalirnya itu sedikit airnya, nggak banyak gitu, terus diwiwi, itu hukumnya makruh. Itu kalau menurut Syekh Abu Qasim Al-Ghazi. Adapun menurut tapi itu yang paling utama kata Abu Qasim, lebih baik dihindari kalau memang nggak makruh. Memang gak makruh katanya Syekh Abu Qasim Al-Ghazi, kencing di air yang banyak itu gak makruh, tapi lebih baik dihindari. Artinya khilaful
aula, tidak baik. Tapi menurut Imam An-Nawawi ya, mengharamkannya ketika buang hajatnya itu di air yang sedikit yang mengalir. Niku nggih sami kalih air yang sedikit yang tidak mengalir. Karena kalau kita kencing gini di air yang sedikit yang mengalir itu tadi, jadi yang kena kencing airnya itu najis. Ngoten. Sing kena air tok niku. Sing kena kencingnya niku wau niku airnya najis. Langsung najis. Kalau memang sedikit. Itu juga haram menurut Syekh Al-Imam An-Nawawi. Kalau banyak enggak masalah. Waya jetanibu lan ngedohono. Oh nggih. Waya jetanibu lan ngedohono. Sapa qadil hajat. Aidan hale maneh padha karo ndukur mang al-baula ing ngoyo wal italan tahtas syajarati ing dalem nisore wit al-musammarati kang woh ngoten. Waqta samrati ing dalem waktune woh awae rohu atawa liyane waqta samro. Yang kedua tak ketiga ini. Nanti sunnah kita itu tidak buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Jadi baik pada waktu berbuah, nah, maksudnya musim berbuah atau tidak musim berbuah. Ini kok makro hukumnya kalau menurut iki nopo Syekh Al-Imam Abu Qasim niki. Itu kalau memang tempatnya atau lahannya itu miliknya sendiri atau milik umum lah. Kalau milik orang lain ya lain lagi. Kalau memang orang miliknya orang sih itu ada anak buaya bisa muring-muring. Nah itu jadi haram. Jadi haram kecuali apa namanya niku kalau memang dia tahu misalkan pipis di bawah pohon yang berbuah itu, nah, dia punya prasangka yang kuat, yakin kalau pipis di sini nanti sebentar lagi turun hujan. Turun hujan otomatis kan hilang. Engkoten anda engkoten situ hutan keterusan apa kalau punya prasangkanya kuat mau hujan gitu pasti hilang gitu. Dibolongi nggak boleh ya nak. Enggak, soalnya kada ketok ngoten lho, khawatir keidep nambah muring-muring wong. Enggak diurut kak kecepet tau, kurang ajar. Mungkin usah diurut. Jarang ngoten, cuma lek nang dalan mboten nangis oleh dalan umum. Mungkin awonten. Nanti di area-area yang umum itu nggak boleh. Oke. Waya jetani pulang ngedono. Waya jetani pulang ngedono. Sopo qadil hajat ma ing perkara dukira kang den tutur apa ma fitoriki ing dalem dalan. Nah niki al masluki kang den ngamba dan gawe ngamba linasi maring menungso. Jadi dihindari ngising nangane dalan sing digawe liwatan wong. Nah, pipis pikire dalan. Lah aku ki setengah rolas. Iya. Sapa sing tau kan ngoyo nang dalan. Mau ngoyo teng kolam renang ya gak oleh niku. Kolam renang. Tapi wonten sing ngatakan oleh dokter niku lek
pipis ten kolam renang sing napa pemandian air hangat niku saged dadi obat. Nggih, menurut dokter timan nggak boleh, ngoten. Menurut syariat nggak boleh. Nggih, nek dokter niku gawe tombo. Jadi pipis ten kene pemandian air hangat niku mau pada musim dingin itu dadi tombo. Wonten mriki. Niku tombo napa kae? Dadi tombo jarine. Mboten dijelasno iki tombo apa iki. Nah, niki wonten inna qaulatan fil hamami fis syata'i qaiman khairun min syurbati dawain. Niki jare para dokter. Kencing di pemandian air hangat di waktu dingin dalam keadaan berdiri itu lebih baik daripada minum obat dari minum obat tapi betul dijelaskan apa niku khasiatnya niku menurut dokter cek dereng kula teliti ya mentang katakan tentang dokter nopo khasiatnya jarene dokter nih posisi berdiri. Nggih, posisi berdiri. Wa fi maudhi'id dilli. Terus wa fi maudhi'id dilli lan ing dalam panggonan ngayub saifan ing dalam waktu napa namine ketiga nggih. Wa fi maudhi'i syamsi lan ing dalam panggonan srengenge citaan ing dalam waktu rendeng. Jadi dihindari qadil hajat, buang hajat di tempat-tempat yang teduh, yang dibuat ngayub wong ketika panas, ketika udan, itu dihindari buang hajat di situ. Karena ada hadisnya Nabi, ini kalau hadis itu loh jangan. Ittaqul la'ananain. Ittaqu al-la'anaini, al-li'anaini. Hindarilah kalian dari dua orang yang terlaknat. Kemudian sahabat bertanya, wa man li'anaini ya Rasulullah? Apa orang yang terlaknat, dua orang yang terlaknat itu ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dillihim. Orang yang buang hajat di jalan umum dan juga di tempat-tempat sing teduh niku wae. Nggih sini ka oleh. Ngene wong temu-temu ngoten ngobrol kecuali lek ngobrol gosip ngoten niku kayak gosip. Wis sampeyan usine. Ngoten napa nek buyar. Ngejuti ngopo kayak maksiat ngoten niku dilarui gak kena isinya. Nggih, mboten napa wonten dalile niki, wonten sing nganggo. Nggih, wonten dalile. Nggih, Cek. Ini katbis. Nek kayaknya katbis iki. Nggih. Hale dihindari dari dua terlaknat niku wau. Soale mesti wong lek sampean temeriku ya mesti muanto nggih. Akhirnya ngomongnya sembarangan anak kurang ajar. Nggih disumpahi bareng. Jadi kawannya. Nah niku dihindari dari itu. Khawatir ya. Wafis sakopi lan ing dalam kolongane leng, kolongan leng fil ardi ing dalam tanah wa huwa utawi sakop iku an-nazilu perkara kang tumurun al-mustadiru kang mubeng wa lafdz sakopi utawi lafadz sakop iku sakitun
gugur fi ba'di nusakhil mati dalam setengah mata. Jadi adab yang kedua, jangan sampai qadil hajat, buang hajat di lubang, di lengi ulong, lengi yulu, ini enggak boleh. Tapi ini menurut redaksi sebagian kitab matannya itu enggak ada kata-kata napa namine asaqob niku wasaqob. Jadi ada kitab salinannya kitab ini sebagian itu enggak mencantumkan lafaz wasaqob. Mau ketinggalan bu, ya nopo. Itu setengahnya kitab ngoten. Walaya takallamu lan ojo guneman sapa qadil hajat adaban kelawan tata krama. Liwairi daruratin krana arae krana ora darurat. Sapa qadil hajati wong kang nekani hajat alal bauli ing atase ngoyo wal waiti lan fa inda mengko lamun narik apa daruratun hajat kepeksa ilal kalami maring kalam guneman taman kaya wong roa kang ningali sapa man hayatan ing ula yaksidu kang nejo sapa apa hayat insanan ing menungso taksidu kang nejo apa hayat insanan ing masa lam yukrah maka ora den makruhaken apa al kalam kalam ina idin ing dalam kalane darurat niku. Jadi adabnya orang yang buang hajat diantaranya adalah jangan berbicara ketika di dalam WC, di dalam kamar mandi ya. Ini nggak boleh berbicara ketika buang hajat kecuali dalam keadaan darurat, misalkan memberitahu nopo informasi sing bermanfaat atau memberitahu orang dalam bahaya, misalkan, ini kan hajat. Jadi ini mboten nopo-nopo. Atau biasa ten WC lek suwe-suwe kan ana wong ya. Mboten didodok iki gak oleh iku, gak oleh ngomong. Oleh iku sekalo gak wong ning jero WC. Nggih dideheni mawon. Dan nopo dehen niku bukan termasuk apa namanya kalam, dan juga ada hajat juga untuk memberitahu, menginformasikan bahwasanya di dalam itu ada orangnya. Jika dibuka yang kan kuncinya lek menengah ora dibuka oh ayo tak dek terbiasa kan gini kamar mandi atau nyanyi-nyanyi enggak ngono telepon yes ate rokok ate rokok asareng sak batang sampai entek nggih boten usah disauti nggih. Soalnya pernah wonten hadis niku ana sahabat itu dalam keadaan qadil hajat wonten Kanjeng Nabi liwat sahabat niki salam kan Kanjeng Nabi tapi enggak dijawab kali Kanjeng Nabi dijano langsung. Nggih tenan niku wau. Nah, dijano kali Kanjeng Nabi mboten dijawab. Nah, misalkan nek sampean wahing nak sunnah alhamdulillah. Nah, kan mboten nang salah. Iku di dalam hati aja, itu alhamdulillah. Boten usah digerakno niki. Dan hati boten nopo-nopo. Oleh ganjaran dia. Pun sampeyan ten mawon. Marang janjinya kuwi sing
Hmm.